10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhir Bakri, NIM 20485, kelas 2B, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai metal forming. Ya, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi mengenai metal forming. Definisi metal forming adalah proses pembentukan logam dengan menggunakan gaya tekan sehingga terjadi deformasi plastis untuk mengubah bentuk dan ukuran logam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip dasar dari metal forming. Prinsip dasar dari metal forming adalah dengan memberikan gaya tekan atau tarik pada logam, maka logam secara plastis akan terdeformasi atau berubah bentuk di mana gaya tekan atau tarik itu melebihi kekuatan lelah atau yield strain dari material. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat material pada metal forming. Sifat material pada metal forming terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat material yang diperlukan. Yang kedua, faktor lainnya. Sifat material yang diperlukan yaitu pertama, kekuatan lelah atau yield strain rendah dan keuletan ductility yang tinggi. Sifat ini bisa dipengaruhi oleh temperatur. Keuletan meningkat dan yield strain turun ketika temperatur kerja dinaikkan. Faktor lainnya, yang pertama, laju regangan. Semakin tinggi laju regangan, maka keuletan lelah, yield strain, dan kekuatan maksimum semakin rendah. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi pembentukan logam metal forming. Klasifikasi pembentukan logam metal forming berdasarkan proses kerjanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada pengerjaan panas. Yang kedua, ada pengerjaan dingin. Pengerjaan panas adalah proses deformasi logam dengan cara memanaskan benda kerja sampai di atas suhu rekristalisasinya sama dengan 0,5 sampai 0,75 telebur. Kemudian diberikan gaya-gaya luar sehingga terjadi perubahan bentuk yang diinginkan. Sedangkan pengerjaan dingin pada logam merupakan proses deformasi yang dilakukan pada temperatur di bawah temperatur rekristalisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rekristalisasi. Rekristalisasi adalah suatu proses di mana butir logam yang terdeformasi digantikan oleh butiran baru yang tidak terdeformasi, yang intinya tumbuh sampai butiran asli termasuk di dalamnya, atau perubahan struktur kristal akibat pemanasan pada suhu krisis sehingga terbentuknya suhu butiran baru melalui tumbuhnya inti dengan pemanasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara pengerjaan panas dan dingin. Pengerjaan panas yang pertama dilakukan di atas temperatur rekristalisasi 0,5 sampai 0,75 tm. Yang kedua, diperlukan gaya yang lebih rendah. Yang ketiga, perubahan sifat mekanik kecil terbagi menjadi dua. Keuletan naik. Yang kedua, ketahanan terhadap impak naik. Sedangkan pengerjaan dingin yang pertama dilakukan di bawah temperatur rekristalisasi. Yang kedua, diperlukan gaya yang lebih tinggi. Yang ketiga, perubahan sifat mekanik besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, keuletan turun. Yang kedua, keuletan dan kekerasan naik. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan pengerjaan panas. Keuntungan pengerjaan panas ada 5. Yang pertama, porositas dalam logam dapat dikurangi. Yang kedua, ketidakmurnian dalam bentuk eklusi terpecah-pecah dan tersebar dalam logam. Yang ketiga, struktur butir lebih halus. Yang keempat, sifat fisis
keuletan dan ketaguhan meningkat. Yang kelima, jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah bentuk relatif kecil. Ya, adapun kerugian pengerjaan panas. Kerugian pengerjaan panas terdiri dari 3. Yang pertama, terjadi oksida dan pembentukan kerak pada permukaan benda kerja sehingga penyelesaian permukaan tidak bagus. Yang kedua, dimensi benda kerja yang dihasilkan kurang akurat. Yang ketiga, peralatan pengerjaan panas dan biaya pemeliharaan mahal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan proses pengerjaan dingin. Keuntungan proses pengerjaan dingin ada 5. Yang pertama, tidak perlu memanaskan. Yang kedua, kekuatan tarik akan lebih baik dari benda asalnya. Yang ketiga, ketelitian atau dimensi yang lebih baik. Yang keempat, hasil permukaan benda kerja lebih baik. Yang kelima, bisa menghasilkan benda dengan ukuran seragam. Dan adapun kerugian proses pengerjaan dingin. Kerugian proses pengerjaan dingin ada 4. Yang pertama, daya pembentukan yang diperlukan lebih besar. Yang kedua, peralatan yang diperlukan umumnya besar dan kuat. Yang ketiga, struktur kristal besar dan kasar sehingga lebih keras tapi rapuh. Yang keempat, waktu proses yang lebih lama. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi metal forming. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.